Kita bicaranya masih lanjutan dari yang kemarin. Jadi masih lanjutan dari akad syuf'ah. Kalau sebelumnya kita sudah berbicara syuf'ah. Syuf'ah itu jadi akad syuf'ah, akad pengambil alian aset. Asetnya itu aset yang bersama. Jadi asetnya aset bersama, aset yang tidak bisa dibagi. Kalian harus ingat-ingat ini. Jadi aset syuf'ah itu adalah aset yang tidak bisa dibagi. Sehingga kepemilikan bersama antara dua orang terhadap satu aset. Ya, jadi antara dua kepemilikan antara dua orang terhadap satu aset. Nah, jadi dalam hal semacam ini, ketika salah satunya itu menghendaki untuk dibagi, maka mau tidak mau, jadi mau tidak mau, syariknya itu kan yang harus ditawani duluan, kan begitu, ya kan? Jadi syariknya sesama pemilik itu sama dengan misalkan sepeda motor dimiliki oleh dua orang. Misalnya satu sepeda motor dimiliki oleh dua orang. Terus kemudian pihak syariknya salah satunya, jadi pihak pemilik salah satunya ini ingin menjual bagiannya. Gak mungkin dia itu kemudian cari orang lain selain daripada temannya tadi, teman syariknya itu. Nah, maka dari itu karena harus mencari orang yang mau memberi bagiannya tadi itu, maka dia akhirnya kemudian menuntut kepada pihak syarik. Jadi kepada pihak syarik satunya tadi itu untuk menempuh akad pengambil alian, jadi pengambil alian aset. Nah, jadi kuncinya di situ. Jadi untuk menempuh akad pengambil alian aset. Kalau barangnya kecil gampang. Kalau barangnya cuman harganya 10.000 dimiliki oleh dua orang, gampang. Kalau harganya cuman hanya sebesar harga buku paket misalkan. Kalau terus kemudian harga buku paket cuman harganya misalkan gampangannya paling mungkin sekitar 100 lah. Gampang salah satunya untuk mengambil akad syuf'ah. Yang repot itu kalau kemudian asetnya itu besar. Asetnya tanah sekarang di Bawean 1 meter berapa? 1 meter untuk tanah di Bawean itu sudah mencapai jutaan misalnya. Harga tanah di Bawean itu sama dengan harga tanah di Jakarta. Sampai ngerti apa enggak? Mahal tanah di Bawean itu. Kalian ngerti? Jadi hampir sama dengan harga tanah yang ada di Jakarta sekarang. Ya. Nah, itu belakang pondok itu tawarkan berapa? 1 miliar. Sawah satu petak pondok itu loh, sampai ujung sana, sampai ujungnya pondok itu. Ditawarkan itu berapa? 1 miliar. Yang ditawari Pondok Putri mau uang dari mana 1 M? Mahal ternyata. Nah, kalau masalah kasus tanah semacam ini kan susah. Apalagi harganya itu harga yang selangit kayak gitu. Ya kan? Karena 1 M, kurang 1 M itu kalau seandainya kerja harian sekarang itu bayarannya 50.000. Tukang itu paling tidak itu sekitar pembantu tukang itu 50 ribuan, paling banter sekitar 60-70 lah. Kalau tukangnya itu sekitar 100 ribu. 100 ribu itu untuk mencapai 1 M itu nolnya 9. Kalau 100 ribu untuk mencapai, gampangannya bayarannya tukang itu 100 ribu lah, dibuat 100 ribu untuk mencapai 1 M itu berapa hari?
100.000 nolnya 5, untuk mencapai nolnya 9 itu kan berarti kan harus tambah 4, berarti kan sekitar berapa hari? 4 ya 1000 hari 10.000 hari 10.000 hari 10.000 hari itu tanpa bukti bekerja. 10.000 hari itu berapa tahun? Itu kalau 1 tahun 365 hari berarti kan 4 tahun paling tidak. Jadi 4 tahun nggak makan sama sekali, nggak makan dari gaji sama sekali. Nggak ngambil, nggak dicuil, nggak diapain, baru mendapatkan 1.000 M. Kan susah kan? Jadi kan istilahnya untuk menjadi syafi itu susah ternyata. Kalau asetnya aset yang mahal, kalau asetnya aset yang murah gampang. Jadi kalau asetnya aset yang murah gampang. Padahal ditentukan bisamanil ladzi waqa'a alaihil bai' wa hiya 'alal fauri fa in akhkharha ma'al qudrah 'alaiha batalat. Ketentuan dari akad syuf'ah, jadi ketentuan dari akad syuf'ah itu adalah bisamanil ladzi waqa'a alaihil bai' wa hiya 'alal faur. Jadi harga yang sudah ditentukan dalam akad jual beli tadi. Jadi harga yang sudah ditentukan dalam akad jual beli barang bersama tadi itu, yang harus dibeli oleh mitranya atau salah satu orang yang menjadi temannya itu kalau harganya sudah ditetapkan, jadi harga barangnya itu kok sudah ditetapkan, maka pihak mitra, jadi pihak mitranya, pihak syarik, bukan syafi'nya. Jadi kalau syafi' itu orang yang meminta agar barang itu diakui sisi, kan begitu kan gampangannya. Nah, jadi pihak syariknya itu untuk menyatakan setuju atau tidaknya itu harus bersifat segera, nggak boleh ditunda-tunda. Jadi nggak boleh ditunda-tunda. Jadi gampangannya kalau misalkan satu barang ini, gampangannya Al-Quran, atau barang ini kok misalkan dimiliki oleh 2 orang, dan ketika kemudian pulang misalkan menghendaki barang ini untuk dimiliki oleh salah satunya, oleh salah satu orang yang sebelumnya bekerja sama pembeli ini, maka sifat mengambil alihnya tadi harus bersifat segera. Jadi harus alal faur. Fa in akhkhoraha ma'al qudrah batalat. Jadi kalau misalkan kok penundaannya itu jadi tidak segera dibayarkan oleh syafi untuk gantinya, atau enggak dibayarkan oleh syarik, maksudnya enggak dibayarkan oleh syarik, enggak segera maksudnya, maka akad syuf'ahnya menjadi batal. Nah, kalau akad syuf'ahnya menjadi batal, berarti bagaimana? Ya syafi'nya sendiri tadi yang harus menempuh membayari. Katanya begitu. Jadi syafi'nya tadi yang harus menempuh membayari, yang harus mengganti rugi. Salah satu mitranya yang harus mengganti rugi. Ya. Paham ya? Bisa mengikuti enggak ini? Bisa mengikuti apa enggak? Jadi pihak mitranya tadi itu yang harus segera untuk menyatakan bahwasanya dia sanggup untuk mengambil alih, jadi gitu. Nah kalau nggak sanggup, kalau harganya murah, barangnya barang murah, misalkan barangnya itu cuma harganya harga murah, maka pihak yang melakukan penawaran tadi itu, atau yang menyuruh mengambil alih aset itu, dia yang harus mengambil alih, jadi balik yang mengambil alih. Soalnya kalau tidak diambil alih, nanti barang ini ada haknya orang lain yang ikut terbawa dalam
barang, kan begitu. Kalau haknya orang lain kok yang kita bawa, berarti hukumnya kan sama dengan hukum menggosok. Hukum menggosok itu bagaimana? Minal kabair. Menggosok itu kan minal kabair kemarin kan sudah disebutkan. Nah, maka dari itu berarti perlu akad syuf'ah. Jadi akad syuf'ah ini adalah disebabkan karena adanya doror. Ada pihak yang dirugikan kalau tidak dilakukan. Jadi adanya doror. Ada pihak yang dirugikan kalau misalkan tidak syuf'ah itu tidak dilakukan. Jadi pihak yang dirugikan itu siapa? Ya bisa dari mustarinya, bisa dari syafi'nya, bisa dari pembelinya yang disuruh untuk mengambil alih, bisa juga dari syafi'nya sendiri yang rugi. Nah, kalau dari mustarinya ruginya di mana? Gak ada uang. Tahu-tahu ada orang saudaranya tahu-tahu menyuruh agar tanah yang nempel dengan rumahnya disuruh ngejoki harga. Pas gak ada uang. Padahal tanah itu cuma berapa, misalkan tanahnya cuma 1 meter. 1 meter nempel rumah lagi. 1 meter nempel rumah, terus kemudian ada pihak yang punya itu nyuruh agar orang yang punya rumah di sampingnya itu ngejoki harga. Kira-kira bagaimana? Pusing apa enggak pusing? Ya jelas pusing. Soalnya namanya tanah itu pasti ada harganya, dan harganya pasti mahal. Jadi gitu. Pasti pusing. Tapi kalau nggak dilakukan, jadi kalau nggak dilakukan, namanya ini syuf'ah, sebuah keharusan. Jadi namanya saja sudah syuf'ah, jadi sebuah keharusan. Jadi keharusan yang harus dilakukan oleh pemilik rumah. Berarti terus akhirnya terjadinya bagaimana? Untuk mengatasi itu, ya akhirnya kemudian disyariatkan, berlaku syariat namanya jual beli. Jual belinya bisa dengan jalan kontan, bisa juga dengan jalan penundaan. Kalau yang dengan jalan kontan tadi disebutkan tadi be' bil hal. Jadi be' bil hal. Kalau yang jangan jalan penundaan bagaimana? Ya bai'ul muajjal tadi. Jadi be' muajjal. Jadi tadi disebabkan karena soal harganya yang harganya karena harga barang yang tidak dijual melalui akad syuf'ah itu harganya mahal. Kalau harganya cuma ringan 100.000, nggak usah tunggu besok, sekarang ini langsung dijual, kasih uang. Bapaknya Hikmah ini cepet banget suaranya. Mana Hikmah? Nggak ada. Jadi kalau harganya murah gampang. Nah kan yang repot itu kan kalau harganya mahal. Jadi mau tidak mau harus melalui penundaan. Kalau melalui akad penundaan berarti namanya jual beli tempo. Kalau ada jual beli tempo berarti ada mahalul ajal. Apa mahalul ajal itu? Masa jatuh tempo. Jadi ada masa jatuh tempo. Lah yang menjadi pertanyaan terus kemudian, kalau ada jual beli ajal, padahal tadi syuf'ahnya itu kan sifatnya harus alal faur. Jadi bisamani ladzi waqa'a alaihil bai' wahya alal faur. Ketentuannya kan harus alal faur. Nah kalau ada bai' muajjal, jual beli dengan tunda, apakah itu tidak menyalahi akad syuf'ah?
Apakah tidak menyalahi akad syuf'ah? Apakah tidak menyalahi bahwasanya pihak mitra tadi itu harus segera nebek tanah yang ada di sampingnya itu? Nyalahi apa enggak kira-kira? Jawabnya tidak menyalahi. Tidak menyalahi. Apa sebabnya? Jadi apa sebabnya? Soalnya ada doror yang harus dihindari. Dan dorornya siapa? Doror itu apa sih? Doror itu apa? Sifat apa? Wih, ini kok malah pada liap-liap semuanya ini. Pada merem. Doror itu apa? Doror itu apa? Aduh, biung. Doror itu apa? Udah dijelaskan sejak tadi. Doror, ada doror. Kerugian, kira-kira kerugian dari bai'ul ajal itu apa? Gimana? Kok nggak jalan? Nggak disimak sejak tadi, dijelaskan nggak disimak. Jadi akad syuf'ah itu kan orang yang nebek. Jadi orang yang nebek barang itu kan sifatnya terpaksa. Karena sifatnya terpaksa berarti dia doror. Wong sampean dipaksa nebek barang dalam kondisi sedang tidak ada uang. Kan doror namanya. Ruginya di mana? Ya karena harus mengadakan uang. Udah kan? Itu kan doror. Pihak mustarinya berarti mengalami doror. Dan pihak pembelinya juga mengalami doror. Dorornya apa? Kalau jual belinya itu dengan tunda, berarti kan dia harus menerima bagiannya, pembayarannya itu dalam waktu yang tidak segera. Berarti uangnya itu masih besok-besok lagi. Kan begitu. Jadi kan ada dua doror di situ yang harus dihindari. Dan doror yang paling ringan itu dorornya siapa? Doror yang paling ringan ya, jelasnya adalah dorornya mustari. Doror yang paling ringan adalah dorornya mustari. Doror yang paling berat dorornya penjual, dorornya syafi. Dari dorornya penjual. Doror penjualnya berupa apa nih? Ya tadi harganya ini terimanya jadinya entah itu 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi. Nah, dari dua doror yang ada tadi itu salah satunya harus dimenangkan. Yang dimenangkan yang mana? Akhafud dororoin. Jadi doror yang paling ringan. Doror yang paling ringan berarti siapa? Dorornya apa? Dorornya penjual. Dorornya pembeli. Dah, ayo.